Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fenska Senia Bakar Besi, NIM B1D11917, kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu laboratorium. Latar belakang. Mutu yaitu kemampuan suatu produk atau layanan yang sesuai standar untuk kepuasan pelanggan. Mutu penting dalam semua tahap proses pemeriksaan laboratorium, mulai dari pemeriksaan sampel, pemeriksaan hingga pelaporan hasil uji. Pemantapan mutu adalah semua kegiatan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Pentingnya pemantapan mutu yaitu meningkatkan kualitas laboratorium, meningkatkan kepercayaan diri ATLM dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan, metode pengawasan yang efektif, penghematan biaya pasien. Pemantapan mutu internal yaitu kegiatan pencegahan dan pengawasan oleh masing-masing laboratorium, meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan, memastikan bahwa semua proses telah dilakukan dengan benar, meningkatkan kesiagaan tenaga, mendeteksi kesalahan dan mengetahui sumbernya, membantu perbaikan pelayanan melalui peningkatan mutu pemeriksaan. Pemantapan mutu internal yaitu yang pertama pra-analitik, persiapan sampel yaitu misalnya pada pemeriksaan glukosa, puasa 8 hingga 12 jam. Kemudian pengambilan dan penampungan spesimen yaitu harus sesuai pada setiap pemeriksaan yang diminta. Misalnya pada pemeriksaan mikrofilaria, tempat pengambilannya di kapiler. Kemudian penanganan spesimen, pengiriman spesimen, pengolahan dan penyimpanan spesimen. Kemudian analitik, persiapan. Kemudian analitik pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, uji kualitas reagen. Kemudian uji ketelitian yaitu presisi, seberapa dekat hasil bila dilakukan berulang dengan sampel yang sama. Kemudian pada ketepatan yaitu kedekatan hasil dengan nilai sebenarnya atau target, agar tidak terjadi kesalahan acak atau random error atau kesalahan sistematis. Kemudian pada pasca analitik yaitu yang pertama hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian antara pencacatan dan pelaporan hasil, yang kedua penulisan angka dan satuan, yang ketiga pencantuman nilai normal, yang keempat pencantuman keterangan, yang kelima penyampaian hasil, yang keenam dokumentasi. Bahan kontrol yaitu bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium atau mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Kemudian persyaratan bahan kontrol yaitu harus memiliki komposisi atau sama mirip dengan spesimen. Kemudian komponen yang terkandung dalam bahan kontrol harus stabil. Bahan kontrol dinyatakan stabil apabila kurang dari 0,3. Kemudian aturan WestGuard yaitu sejumlah ketentuan untuk menafsirkan data-data kontrol, dapat mendeteksi kesalahan acak atau kesalahan kontrol. Berikut ini adalah aturan WestGuard. Kemudian 1-2S yaitu satu kontrol di luar nilai min atau kurang lebih 2 SD. Jadi di luar dari nilai rata-rata berada di luar dari 2 SD. Baik 2 SD yaitu kurang min yang di bawah atau 2 SD plus yang di atas. Ini merupakan ketentuan peringatan karena di luar dari 2 SD. Baik
minus atau plus. SD yaitu standar durasi atau simpangan baku. Kemudian 1 sampai 3S yaitu satu kontrol di luar nilai min kurang dari 3 SD, baik plus atau minus, merupakan ketentuan penolakan akibat dari kesalahan acak atau random error. Jadi keluar dari 3 SD berarti sudah penolakan seperti pada gambar, yaitu minus 3 SD keluarnya, tetapi dapat juga terjadi pada plus 3 SD. Kemudian pada 2 sampai 2S artinya dua kontrol berturut-turut di luar nilai min kurang dari 2 SD, baik plus atau minus, merupakan ketentuan penolakan dan ini adalah kesalahan sistematik. Gambar yang pertama yaitu hasil berturut-turut di luar 2S. Gambar kedua hasil di luar minus 2S sebanyak 2 buah. Kemudian pada 4S artinya satu kontrol di luar nilai min kurang dari 2 SD. Satu kontrol lain di luar dari kurang 2 SD atau dua kontrol berturut plus 2 SD kemudian minus 2 SD. Merupakan ketentuan penolakan karena kesalahan acak dan random error. Selanjutnya 1S artinya 4 kontrol berturut-turut di luar min kurang dari 1 SD. Seperti pada gambar 1 yaitu 4 kontrol berturut-turut di luar min 1S. Pada gambar 2 across yaitu 2 yang berbeda tapi ada sebanyak 2 bersama-sama berada di luar plus 1S. Jadi ada 4 buah. Merupakan ketentuan penolakan disebabkan karena kesalahan acak atau sistematis. 10 kali artinya 10 kontrol berturut-turut pada satu sisi di atas atau di bawah nilai min. Contohnya pada gambar nomor 1 yaitu berada di bawah sebanyak 10 kali atau di bawah min. Ini adalah within atau setiap hari, atau across di gambar nomor 2 yaitu di atas min, jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Ini adalah ketentuan pendakan karena kesalahan sistematis atau sistemik. Kemudian pada systemic error systematic error menunjukkan tingkat ketepatan atau akurasi menjurus ke satu arah hingga hasil pemeriksaan selalu lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya. Systematic error yaitu adalah kesalahan yang mempengaruhi seluruh hasil pengukuran seperti kesalahan yang digunakan. Contohnya menggunakan timbangan yang tidak terkalibrasi untuk mengukur berat benda. Sekian dan terima kasih.